Ya, tinggal selangkah lagi, asuhan Sintayong bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Selama ini sudah dipikirkan Sintayong secara detail, bagaimana caranya Indonesia harus bisa lolos ke turnamen paling bergengsi di seluruh dunia tersebut. Saya harap saya menjadi satu-satunya pelatih yang melatih timnas Indonesia sampai masuk Piala Dunia nantinya, ujar Sintayong. Ya, harapan tersebut bukan cuma mimpi dari Sintayong saja, namun juga mimpi 280 juta fans timnas Indonesia di penjuru Nusantara. Betapa bahagianya masyarakat Indonesia jika harapan tersebut menjadi kenyataan. Satu grup dengan Indonesia, Cina sebut kami melawan Belanda. Ya, perkembangan skuad Garuda di tahun ini benar-benar mengalami perubahan yang luar biasa. Hingga akhirnya, media-media di luar negeri menyoroti kemajuan timnas Indonesia. Sebut saja media Cina, di mana timnasnya akan menjadi lawan bagi Indonesia. Namun dibalik itu, media Cina entah panik atau lagi sedang menyindir timnas Indonesia. Pasalnya media Cina menyebut bahwa timnya akan melawan timnas Belanda per-sia-sia. Ya, kondisi ini jadi sorotan media Cina jelang pertemuan timnas Indonesia melawan Cina di babak ketiga. Kedua tim diketahui tergabung di grup sama, yakni grup C bersama timnas Jepang, timnas Australia, dan juga Arab Saudi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media Cina Sohu. Kemudian media Cina juga menyebut, mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda per-sia-sia, ujar media Cina. Ya, kata-kata seperti itu mungkin sudah biasa bagi kita sebagai fans timnas. Dulu saja ketika di ASEAN Cup Qatar saat melawan Vietnam, Vietnam juga menyindir asuhan Sintayong. Kami melawan Indonesia atau timnas Belanda, ujar pemain Vietnam. Ya, namun sindiran itu seperti angin yang berlalu. Bagi supporter Garuda sejati, jika mereka memiliki paspor Indonesia, berarti mereka adalah orang Indonesia. Dan yang paling penting, Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Sintayong bocorkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Sintayong sebut Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke World Cup yang tentu sangat bersejarah. Namun Sintayong sebut 3 masalah yang harus diatasi timnas Indonesia sebelum tampil di putaran ketiga. Namun Sintayong juga membocorkan taktik agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dalam jangka pendek, saya ingin masuk ke 3 atau 4 teratas grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Saya ingin lolos ke babak playoff. Dalam situasi saat ini, finish di peringkat 1 atau 2 grup dan melaju ke Piala Dunia adalah sebuah mimpi. Tidak ada lawan kita yang kita anggap mudah, tetapi saya yakin kita akan baik-baik saja. Jepang dan Australia jelas bakal ada di tempat teratas. Dan jika 4 tim di bawahnya bertarung satu sama lain, tentu akan ada kesempatan untuk timnas Indonesia, ujar Sintayong. Di balik itu, kondisi awal ke berbagai negara dengan perbedaan waktu dan cuaca menjadi kendala bagi Sintayong. Contohnya, taktik Cina yang menjamu Indonesia di stadion yang sangat jauh plus cuaca yang sangat dingin. Itu sebuah kombinasi antara stamina para pemain tim nasional Indonesia, perbedaan waktu dengan perjalanan pemain dari benua Eropa, dan jadwal penerbangan. Tim pelatih harus mempersiapkan semuanya. Rencana terbaik harus disusun berdasarkan kenyataan di lapangan, ujar Sintayong. Curhatan Martin Pais ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ya, perjuangan Martin Pais untuk menjadi WNI tak perlu diragukan lagi. Ia rela bersabar berbulan-bulan untuk berjuang bersama PSSI agar dirinya bisa membela Indonesia.
Baru-baru ini, Martin Paes bermimpi membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Ia sangat ingin membuktikan skuad Garuda layak bermain di pesta sepak bola 4 tahunan itu. Mereka punya komunitas besar, dan ya, karena saya bagian dari komunitas itu, mereka sangat loyal, sangat loyal. Dengan Piala Dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, ujar Martin Paes. Kemudian, ia juga mengatakan, bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, ujar Martin Paes. Ya, jalan terjal di ronde ketiga membuat media-media di luar negeri mendadak menjadi peramal nasib timnas Indonesia. Mereka ramai-ramai membicarakan Indonesia akan hancur karena berada di grup maut. Media Vietnam salah satunya menertawakan timnas Indonesia. Namun media Vietnam sendiri tidak berkaca kepada timnya, di mana Vietnam sendiri justru telah tersingkir lebih dulu, bahkan dikalahkan Indonesia secara berturut-turut dalam laga tandang dan kandang. Ya, menurut media Vietnam, memprediksi Indonesia akan hancur lebur. Lolos ke ronde 3 adalah duka bagi timnas Indonesia. Mereka akan hancur di tangan semua tim grup C, ujar media Vietnam. Ya, supporter Vietnam juga kompak memprediksi bahwa Indonesia akan tersingkir sebagai juru kunci di grup C. Memang mereka sulit kadang untuk mendukung timnas Indonesia. Ya, secara mereka adalah rival abadi skuad Garuda, di mana mungkin gengsi untuk mengakui bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim dari ASEAN yang mampu lolos ke babak ketiga. Agak lain memang media dari ASEAN ini. Bukannya bangga Indonesia menggendong ASEAN, ini malah nyinyirin. Mereka tak sadar kalau tim yang mereka gosipin bukan tim biasa yang bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, Vietnam sendiri kalah 2 kali, termasuk di kandangnya sendiri. Ya tentu, Tom Haye dan kawan-kawan masih punya asa untuk membuat sejarah baru untuk lolos ke World Cup 2026. Peluang itu tentunya terbuka lebar. Bahkan Sintayong tak ragu-ragu menargetkan posisi 3. Ia memprediksi peluang tim yang lolos ke Piala Dunia adalah timnas Jepang dan timnas Australia sebagai posisi 1 dan 2. Lantas, kenapa Sintayong tidak menyebut timnas Arab Saudi sebagai ancaman skuad Garuda? Sepercaya diri itukah Sintayong untuk menyingkirkan asuhan Roberto Mancini? Menarik untuk dibahas. Ya, Sintayong jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jonas yang menyebut, menurut saya, tidak masalah bertanding melawan tim-tim kuat karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat, seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi paling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika mendapatkan tiket di putaran keempat. Jika tidak, kami akan bermain di playoff, kemungkinan 50-50, ujar Sintayong. Ya, setelah menganalisis, Sintayong juga percaya diri dengan skuad Garuda saat ini, di mana bisa menandingi kekuatan timnas Australia. Kepercayaan diri itu didapat ketika timnas Indonesia U23 menaklukkan Australia di penyisihan grup Piala Asia U23, sekaligus mencetak sejarah untuk pertama kalinya timnas Garuda U23 mampu menang atas Australia dengan skor 1-0 di ajang tersebut. Ya, kemenangan Rizky Ridho dan kawan-kawan diukir di babak pertama dalam grup A yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April 2024 kemarin. Jelas itu adalah modal yang bagus bagi anak asuhan Sintayong. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik dan akan mengejutkan, ujar Sintayong. Ya tentu, untuk lolos Indonesia hanya perlu jadi juara grup atau mengunci posisi kedua di akhir kompetisi. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia bisa melakukannya dengan berharap kepada skuad saat ini?
Paredes Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.